Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa berjumpa di tempat ini, kita bisa bertemu di rumah Tuhan pagi ini. Semua dalam keadaan baik dan sehat, amin. Bapak Ibu semua bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati di dalam doa. Bapak kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami masih sehat, kami masih kuat. Kami mau mempersembahkan hidup kami buat Tuhan. Biar di awal tahun yang baru ini Tuhan, sungguh kami mau mempersembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap kesetiaan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang ditinggikan ada di tempat ini. Hadirat-Mu berkuasa atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa berkat anak cucu itu Bapak Ibu diberikan atas setiap kita semua, amin. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga.
pujian ini dengan sepenuh hati. Haleluya. Miskin dan menjadikan. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu, saya ajak kita mau sama-sama bergoyang ya. Bergoyang gak dosa Bapak Ibu ya. Apalagi menari juga gak dosa Bapak Ibu. Kita sama-sama goyang, ini pagi-pagi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bergoyang buat Tuhan. Yuk sama-sama kanan dulu. Kanan, kiri. Iya Bapak Ibu, yuk kita goyang kanan kiri dulu. Gerak kakinya digerakkan sedikit aja ya. Bapak Ibu sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita. Lagi Bapak Ibu, goyangnya kanan kiri. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Saya lihat Bapak Ibu bersukacita lebih lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Goyang lagi Bapak Ibu. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Matur nuwun. Bapak Ibu mau matur nuwun buat Gusti Yesus. Amin. Kita mau berterima kasih ya. Matur nuwun. Katakan matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sedukan matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Lagi ya katakan matur nuwun. Matur nuwun. Ini ucapan terima kasih kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya, tepuk tangan yuk. Sajeke aku derek Gusti. Katakan uripku, uripku dan saji berkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sama-sama sajeke aku derek Gusti. Uripku dan
supaya beri kemuliaan tertinggi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu setia kepada kami. Musim demi musim kami lewati bersama dengan Engkau. Engkau selalu dan selalu menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi untuk hadirat-Mu berbicara kepada kami ya Tuhan. Melawat setiap kami. Haleluya. Bapa, mari katakan, Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Katakan dengan percaya kepada Dia. Kau setia. Lagi mari katakan. Kau setia. Haleluya. Kau setia. Mari yang percaya bahwa Allah kita setia, bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Allah menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Mari sembah Dia, sembah Dia dalam roh, dalam kebenaran. Sembah Dia. Kiralah masyakata kaya lalasi, kiralah masyakata lamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Lebih dari apapun Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbuatan-Mu ajaib di setiap waktu kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan, jemaat Tuhan. Sembah Dia, masbullah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Lama syarama, kira lama syakara lama ya lama syakara, kira lama syakara lama. Haleluya, haleluya. Kira lama syakara lama, kira lama syakara lama ya lama. Hati kami menyembah-Mu Tuhan, roh kami menyembah-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu. Engkau yang kami kasihi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, biar roh yang lembut itu menjamah setiap kita, Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap, katakan, memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau
hatiku, ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tutuplah hatiku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi, mari katakan saudara kembali. Walau ku tak dapat melihat, saudara hambanya, semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tutuplah hatiku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi. Terima kasih, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami, ya Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Ya lama shikara lama lama ya. Ya lama ya sianga ya lama ya sadaya. Ya lama ya sandi ya lama ya. Oh ya lama ya sege. Ya lama so. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, yang selalu ada di segala musim hidup kami. Di waktu senang, di waktu susah, di waktu kami bergumul, di waktu kami mencucurkan air mata, di waktu kami jatuh, di waktu kami remuk, Engkau ada di hidup kami. Engkau selalu memperhatikan kami dan Engkau setia. Bahkan ketika kami lari, kami jauh dari Tuhan, Engkau pun mengejar kami dan Engkau ada bersama kami. Kami naik ke gunung, kami turun ke lembah, Engkau ada di sana. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena Tuhanlah yang telah mempertahankan hidup kami. Engkaulah Tuhan yang telah memperjuangkan hidup kami. Engkau sabar terhadap kami. Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau menyemangati kami. Supaya ketika kami jatuh, kami bangun kembali. Ketika kami putus asa, kami dikuatkan kembali. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kasih setia-Mu besar ya Tuhan.
Terima kasih Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini dalam setiap pergumulan hidupnya. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan bahwa Engkau ada, pekerjaan-Mu belum selesai ya Tuhan. Engkau akan terus pimpin anak-anak-Mu dengan kesabaran-Mu, dengan perjuangan-Mu ya Tuhan. Engkau menolong menopang kami sampai kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu bicara pada setiap kami. Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Firman-Mu masuk ke seluruh kehidupan kami ini. Biarlah firman-Mu bekerja dengan ajaib. Mengubah hidup kami, menolong kami. Terima kasih, jadilah kami seperti yang Kau kehendaki. Pakai hamba-Mu, menyampaikan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru 2022. Kita percaya bahwa Tuhan yang setia selalu bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah El Shaddai. Dia sedang memimpin kita, membawa kita pada musim perkenanan Tuhan. Di mana Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Saya sangat antusias ya dengan tema yang Tuhan berikan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita akan belajar di awal tahun 2022 ini, kita mengawali dengan satu tema, yaitu hati yang melekat pada Tuhan. Katakan hati yang melekat pada Tuhan. Saya akan bacakan dalam Yeremia 13 ayat yang ke-11. Yeremia 13 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya, kata ini ya, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Saudara, kaum Israel dan dikatakan dan Yehuda ini adalah orang pilihan Tuhan. Yang Tuhan berkata keinginan hati Tuhan membawa umat pilihan ini untuk melekat kepada Tuhan. Seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang. Dengan sebuah tujuan dikatakan supaya mereka ini menjadi kaum umat yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku, kata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, namun di dalam ayat ini selanjutnya dikatakan karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan ini. Mereka tidak mau melekat kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kesombongan mau-maunya sendiri. Maka apa yang terjadi sebaliknya? Seperti sebetulnya itu mendapatkan kemuliaan berubah menjadi kutuk. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Dia memilih kaum Israel dan Yehuda. Dia pun memilih saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya kita umat pilihan Tuhan? Siapa yang percaya kita dipilih oleh Tuhan? Inilah maksud Tuhan. Supaya kita hidup melekat dengan Tuhan. Agar dikatakan rencana Tuhan, tujuan Tuhan menjadikan saudara dan saya ternama, terpuji, terhormat itu bagi Tuhan. Bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari firman ini. Ya, kenapa kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan, seringkali kita ini berjalan dalam mau-maunya sendiri karena kita tidak mengerti bahwa siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Iya, dia memberikan hidupnya bagi kita seperti kita nanti melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat kembali bahwa Tuhan itu datang dan dia nebus kita, mati untuk kita. Iya, menyelamatkan kita, menggantikan kita. Kasihnya itu sempurna. Iya, buat kita semuanya.
Nah, mari kita belajar dari arti kata melekat ini. Yang pertama saudaraku, dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ya. Di sini diumpamakan seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, seperti dikatakan di sini, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur ini. Ranting itu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah jikalau dia terlepas dari pokoknya. Dia akan menjadi kering lalu dibakar dalam api. Demikianlah hidup kita sesungguhnya. Hidup kita tidak akan pernah berarti apa-apa, tidak pernah berguna apa-apa. Bahkan kehidupan kita seperti ranting yang kering yang nanti akan dibakar di dalam api neraka. Tuhan mau kehidupan kita ini melekat, iya kata melekat di dalam Tuhan ini. Dikatakan ayat yang ke-7 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kata di dalam ini saudaraku menunjukkan bahwa kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh firman, dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita jadi orang Kristen, kita sudah melekat kepada Tuhan, tapi kita masih mau-maunya sendiri. Kita enggak mau taat sama firman, kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Iya, kita enggak akan dikatakan sebagai orang yang melekat. Kata melekat ini saudaraku, ini penting ya saudaraku. Kita melekat pada pokok anggur. Dialah yang berkuasa, ya, yang akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan sehingga mensuplai ranting-ranting ini bisa menghasilkan buah. Hidup saudara dan saya, kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan ketika kita ini tidak melekat kepada Tuhan. Tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Mengizinkan Tuhan firman-Nya itu berotoritas di dalam kehidupan kita. Cocok gak cocok, suka ndak suka, ya. Kita seringkali kita mengatakan ya kita ini mau nurut sama Tuhan, taat sama firman itu kalau cocok. Kalau situasinya pas cocok sama saya ya dilakukan pasti. Tapi kalau enggak cocok bagaimana harus melakukannya. Nah saudaraku, sebab itu banyak sekali ya orang mengeluh, banyak sekali mungkin istri-istri ya punya alasan. Dia berkata, ya bagaimana kalau disuruh harus tunduk, harus hormat. Kalau suami suka menyakiti hati, kalau suami punya uang dipakai sendiri, kalau suami tidak bertanggung jawab, kalau suami bicaranya kasar, kalau suami kalau bicara mungkin membuat hatinya menjadi terluka, sikapnya tidak memberkati keluarga. Oh saudara, banyak alasan saudaraku. Sehingga kita mengatakan kita enggak bisa tunduk, kita enggak bisa hormat. Tuhan inginkan kehidupan kita pribadi saudaraku. Kita tanpa kita dipengaruhi oleh orang lain. Memang dikatakan demikian ya bahwa kehidupan kita baik ini keadaan kita ini tubuh kita
atau jiwa kita ini dipengaruhi oleh emosi sekitar kita. Jadi kalau ada mungkin pasangannya marah, kita kepengen marah. Iya, kalau mungkin orang lain menyakiti kita pengen balas menyakiti. Kalau kita ini mendengar seperti kemarin-kemarin, ya, wow, musim COVID di mana-mana, mendengar ambulan, melihat berita di televisi, mendengar di ini WA grup, ini mati, itu mati, masih muda mati, ini kenapa? Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi di hidup kita ini? Reaksinya apa? Reaksinya kita menjadi takut, stres, panik. Lalu apa? Rasanya kok greges-greges ya aku nih. Wah jangan-jangan COVID ini ya. Wah rasanya lambung gak enak. Jangan-jangan COVID ini. Kemarin saya ini ditelepon dengan saudara saya ya. Dengan saudara saya jauh. Lalu dia berkata begini, dukung doa ya. Ini karena kemarin habis pergi pesta ini di Australia. Habis pergi pesta, ternyata keluarga itu ada yang kena COVID gitu. Dan itu enggak jauh, itu satu meja sebelahnya begitu. Nah, langsung kita tuh merasakan loh, pulang dari pesta itu greges-greges badannya enggak enak semua, lemes rasanya, capek semua rasanya, badannya sakit semua. Nah, saya tanya begini, nah sebelumnya itu ngerasa gitu enggak? Setelah mendengar kalau dia kena positif COVID baru merasa begitu. Iya memang ketika kita mendengar berita bahwa dia ini positif COVID dikasih tahu, lalu kita merasakan juga kayak gitu. Nah itu belum tentu, itu bisa rasa-rasanya gitu. Sudahlah percaya, ini sekarang sedang di swab ya PCR. Nah itu berdoa saja pasti enggak apa-apa gitu. Dilindungi Tuhan. Betul saudara. Ini suami istri yang sudah merasakan kayaknya COVID. Ternyata saudaraku di PCR itu negatif. Langsung rasanya sehat, seger, enggak rasa apa-apa. Saudaraku, bukankah kita seringkali dipengaruhi seperti itu? Keadaan kita ini, ya, emosi kita ini, tubuh kita ini bereaksi saudaraku. Ketika sekitar kita ini, saudaraku, situasinya tidak baik. Saudara dikasih Tuhan, kalau mungkin salah satu anggota keluarga bete, saudaraku, marah-marah, saudaraku, wah banting pintu. Apa yang terjadi? Rasanya kepengen marah, saudaraku. Dulu saya seperti itu orangnya. Ya saya seperti itu orangnya. Saya dulu berpikir begini, aduh Tuhan, saya ini loh Tuhan kok punya suami kok keras kepala ya Tuhan. Dia ini ngeyalan, keras kepala, mau menang sendiri gitu. Saya pikir itu selalu dia yang salah gitu ya. Karena teman-teman ngomongnya gini, iya memang ya bojomu itu memang keras kepala ya. Kalau sudah ngomong prinsip itu gak bisa berubah. Ya itu kalau itu dia bilang, oh itu merah gitu ya, itu merah. Oh bukan Pak, itu bukan merah, itu kuning. Bukan itu merah. Gitu ya, ini umpama begitu. Bukan itu merah. Bukan Pak, semua bilang itu kuning Pak. Ya jambon lah gitu. Nah dia tetap gak mau ngaku gitu ya. Nah orangnya kayak gitu. Sehingga saya itu berpikir ya saudara, saya berpikir itu selalu berpikir Tuhan ubah dia Tuhan. Ubah dia Tuhan, ubah dia Tuhan. Oh saudaraku dikasih Tuhan sampai stres. Suami enggak berubah, karena apa? Diri saya juga enggak berubah, saya enggak taat sama firman. Kalau dia banting pintu, saya juga banting pintu. Kalau dia berteriak bentak, saya juga berteriak lebih keras. Saudaraku, mana yang keras kepala? Saudaraku, sama-sama keras kepala. Saudaraku, sama-sama tidak mau taat sama firman. Karena apa? Punya alasan. Alasannya apa? Lah dia begitu kok saya ya begitu. Apakah kita mau taat sama firman yang namanya melekat, kita mau di dalam Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya Tuhan berotoritas, firman berotoritas memimpin hidup kita itu kayak gitu. Tidak, hidup kita ini tidak dipengaruhi orang lain berbuat dosa, kita harus berbuat dosa. Orang lain melakukan yang salah, kita juga harus salah. Kan tidak begitu seharusnya.
Kata melekat ini saudaraku, membuat kita ini betul-betul saudaraku. Seperti diumpamakan begini. Kalau dalam Mazmur 91, ya Mazmur 91 ayat 14 itu berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kata melekat ini di sini dihubungkan dengan seperti seorang kekasih yang jatuh cinta. Ya, seorang kekasih yang jatuh cinta, saling mengasihi, hatinya selalu melekat gitu ya. Jadi kalau pergi kemana-mana pun wajahnya terbayang. Maka suaranya, perkataannya selalu terngiang-ngiang. Apa yang dikatakan itu terus terngiang-ngiang di telinga kita. Iya. Nah saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin mengumpamakan kita ini melekat kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Seperti hubungan kekasih. Iya, kalau orang itu hatinya melekat, ya, saling mengasihi, mencintai, orang jatuh cinta itu, ya, lalu dia ini selalu terbayang wajahnya, perkataannya terngiang-ngiang, ya, firman-Nya terngiang-ngiang di hati kita. Bisa enggak kita mengkhianati? Biarpun ada cobaan, saudaraku, godaan, saudaraku, ya, godaan yang menggiurkan, dia tidak akan tergoda. Dia tidak akan terpisahkan. Karena apa? Hatinya melekat. Kalau ada godaan untuk kita marah, untuk kita membalas kejahatan, kita tidak akan membalas. Karena apa? Hati kita melekat, kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Firman-Nya yang kita pegang, firman-Nya yang terngiang, firman-Nya yang kita renungkan di dalam hati kita. Sehingga apa? Saudaraku dikasih Tuhan, ketika ada keinginan membalas, ketika kita ada keinginan, wah ini ada uang, ya ini uang siapa enggak tahu ini, pokoknya ya korupsi ya bolehlah. Saudaraku, orang enggak tahu ya sekali-sekali, saya juga butuh uang. Saudaraku, akan tergiur enggak? Tuhan bilang apa? Mata Tuhan itu melihat. Iya, orang jujur itu dikenan Tuhan. Perampok akan dirampok, pencuri akan dicuri. Saudaraku, beranikah kita melakukan itu? Kita mungkin berkata, enggak perpuluhan ya enggak apa-apa kok. Kan gereja itu udah diberkati Tuhan. Saya ini loh yang masih butuh uang. Tuhan tuh uangnya banyak, gereja tuh uangnya banyak. Kan gereja enggak butuh. Bukan masalah butuh, bukan masalah Tuhan punya banyak uang. Bukan masalah gereja punya banyak uang, butuh atau enggak butuh. Tapi masalahnya firman Tuhan berkata, kamu merampok uang Tuhan. Karena apa? 1/10 tidak kamu kembalikan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, melekat enggak hati kita sama Tuhan? Mengasihi Tuhan enggak kita ini? Sama Tuhan itu hitungannya belemet saudaraku. Jelimet, iya orang bilang hitungannya jelimet sama Tuhan itu. Waduh saudaraku, kita mati enggak apa-apa, yang ada pada kita ini loh punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Kita masih takut, khawatir saudaraku. Tuhan bilang, ujilah aku kalau aku tidak buka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Saya membuktikan Tuhan itu setia pada firman-Nya. Saudaraku, maukah kita saudaraku hati kita melekat kepada Tuhan? Suka ndak suka, cocok ndak cocok kita lakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, maka saudaraku, firman yang kita lakukan tidak sulit. Kenapa kita sulit melakukan firman? Kenapa kita tidak mau taat melakukan firman? Karena apa? Karena hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan, kita lebih mengasihi jen, uang. Saudaraku, siapa yang kasih uang kita? Tuhan. Siapa yang mau kasih kita kebahagiaan dalam hidup kita? Tuhan. Siapa yang bisa kasih rasa puas di hati kita? Tuhan. Kenapa kita tidak memiliki Tuhan itu memiliki segalanya? Kita mau mengasihi Tuhan itu lebih dari apapun juga. Janganlah balas yang jahat dengan yang jahat. Karena pembalasan itu adalah firman Tuhan berkata haknya Tuhan. Ampuni musuhmu, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Itu menjadi bagian kita. Oleh sebab itu ketika saya enggak berubah,
Suami saya nggak pernah berubah. Saya cuma berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, orang lain tuh kok enak ya Tuhan. Wah punya suami, suaminya baik, sabar. Teman-temanku ini ya kok lihat suaminya itu kok ya sabar suamiku kok ngeyalan gitu saudaraku. Saya cuma berdoa untuk dia. Kapan saya berdoa untuk diri saya berubah, bertobat saudaraku. Tuhan bilang dan tegur saya ketika saya sudah stres. Putus asa, Tuhan, saya enggak kuat Tuhan, saya enggak kuat Tuhan. Kalau Tuhan enggak tolong saya, enggak ubah dia, saya enggak kuat sudah Tuhan. Mau stres mungkin saudaraku, saya pikir saya ini bisa gila nih kalau begini. Saudara dikasih Tuhan bilang apa? Kalau kamu apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat dulu kepada mereka. Kamu kepengen dikasihi, dicintai, dimengerti, hormati dan tunduk dulu sama suamimu. Lakukan dulu, jangan doa dulu untuk dia, doa untuk dirimu sendiri supaya kamu ini loh berubah. Jangan keras kepala, jangan bales, jangan ngeyel. Saudaraku dikasih Tuhan. Dari situ saudaraku saya mengerti Tuhan ampuni saya. Saya rasakan firman yang sederhana itu sungguh melawat diri saya nangis, saya bertobat. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Apakah ketika kita ini memulai hidup kita kepengen, aku maulah Tuhan aku kepengen mentaati Engkau. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita sulit. Karena apa? Nah, wong disuruh tunduk hormat kok sama suami yang suka menyakiti, mengecewakan, melukai hati. Bisa enggak? Enggak bisa. Kepengen membales, tapi saudaraku, kita melakukan itu untuk Tuhan yang kita cintai. Yang tidak pernah mengecewakan kita, yang sudah rela mati bagi kita. Nebus kita. Kita lakukan itu karena kita cinta Tuhan. Kita selalu terbayang wajahnya Tuhan. Firman-Nya terngiang-ngiang di hati kita. Renungkan di hati pikiran kita. Lalu kita lakukan. Kalau kita melakukan itu untuk Tuhan kita bisa. Kita mampu. Nah satu hari saya sudah bertobat, ya Tuhan tolong saya, ubah saya Tuhan, mampukan saya. Apa yang terjadi diuji dulu. Sudah baik, masih diperlakukan mungkin tidak baik. Ya gitu. Pengen marah enggak? Pengen marah. Dan pada waktu saya dibentak, saudaraku ini katanya sudah bertobat. Ketika saya dibentak, saya kepengen bales bentak saudaraku. Tapi saya ingat firman Tuhan, lakukan untuk aku, mengasihi Tuhan. Saya masuk ke kamar, saya nangis sama Tuhan. Beri saya kekuatan Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Supaya saya tidak marah, supaya saya tetap tunduk, hormat, mengasihi suami, melayani dengan baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Saudaraku dikatakan nih dalam Matius 11. Ya, Matius 11 ayat 29 ini mengatakan begini ya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita rasa masalah kita begitu berat. Rasanya enggak mampu, rasanya enggak bisa. Tapi saudaraku dikasih Tuhan dikatakan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Apa kata lemah lembut dan rendah hati ini? Saudaraku ini lawannya orang yang congkak, yang sombong. Orang sombong kan berkata begini, orang sombong itu merasa tahu, gak mau ditegur, gak mau dinasehati, merasa benar, suka curiga. Itu orang-orang sombong, ciri-ciri orang sombong. Iya, kalau mungkin ditegur sama firman, itu kan katanya dia, iya gitu.
Kalau disuruh pergi ke gereja, saya sudah nganu kok. Saya apa, kalau saya enggak ke gereja saya tuh enggak percaya Tuhan. Kan saya ini juga percaya sama Tuhan. Saya berdoa sendiri di rumah, enggak usah perlu di gereja, saya online. Ada pendeta-pendeta lebih bagus, firman ya di gereja cuman kayak gitu aja. Itu orang sombong, saudaraku. Dan Tuhan berkata, aku itu benci kesombongan. Kita kalau ditegur Tuhan pun ngeyel kayak gitu, saudara. Tapi saudaraku, Tuhan berkata, belajar daripadaku. Yang membuat kamu stres, yang membuat kamu beban berat, yang membuat doamu enggak dijawab. Itu apa? Yaitu adalah kesombonganmu itu. Tapi belajar daripadaku, aku ini loh dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Apa kata arti lemah lembut ini, saudaraku? Arti kata lemah lembut ini adalah sikap hati yang menerima perlakuan Allah itu sebagai kebaikan bagi kita. Tidak melawan, tidak menolak. Ya, apapun yang terjadi di hidup kita, kita berkata, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Pasti rencanamu baik Tuhan. Kalau mungkin kita sampai dimaki orang, pengen enggak membalas, mungkin dalam hati respon balas. Tapi Tuhan, Engkau melatih aku sabar, ini untuk kebaikan. Ini adalah kebaikan. Daud itu ketika dia lari, ya Absalom anaknya sendiri kudeta, merebut tatanya. Dia lari, lalu dia ini disumpah serapai gitu ya, dikutuki gitu. Saudaraku, apa yang terjadi? Pengikutnya Daud berkata, aku bunuh ya dia ya Daud. Jangan. Jikalau Tuhan memang mau seperti itu, biarlah itu terjadi dalam hidupku. Daud itu orang yang selalu menerima perlakuan yang Tuhan izinkan itu sebagai kebaikan. Ini pasti maksud Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu baik. Saudara punya pasangan, ya, punya keluarga. Kalau sampai dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu adalah baik. Itu kebaikan Tuhan. Karena itulah diri kita yang perlu diproses. Ester yang keras kepala ini perlu diproses, perlu dibentuk. Supaya apa? Lemah lembut dan rendah hati, enggak ngeyelan. Enggak merasa benar sendiri, suka curiga pada firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, belajar menjadi seperti ini, enggak mudah. Karena seperti itu saya katakan, ketika rasanya kepengen marah, kepengen balas, tahan. Mungkin saudaraku gak bisa balas. Bisa ya, cucu saya berkata gini, membunuh tanpa menyentuh. Iya, membunuh tanpa menyentuh. Apa? Perkataan yang menyakiti, melukai, yang bisa membunuh perasaan orang. Nah, bisa gak? Bisa. Saya balas gitu bisa, tapi itu bukan yang benar. Tahan, kepengen marah, kepengen menyakiti, pengen balas, tahan itu. Masuk ke kamar berdoa, Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong saya, ubah saya. Supaya saya enggak marah, saya enggak balas, tapi saya bisa melayani dengan kasih. Seperti saya melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu belajar. Tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan, harus diupayakan. Tapi lama-kelamaan karena terlatih hati mengasihi Tuhan, melakukan firman itu yang tadinya sulit menjadi mudah. Amin, amin. Karena tahu setiap firman yang kita lakukan dampaknya itu baik untuk diri kita. Setiap situasi keadaan yang terjadi itu baik keadaannya untuk kita. Saudaraku, kalau saya enggak dibentuk Tuhan, berbagai macam hal terjadi. Saudaraku, itu enggak akan berubah seperti ini. Saudara, dulu kalau menghadapi masalah, saudaraku karena mengerti firman mulai apa? Doa puasa. Masalahnya berat. Jadi doa puasanya doa puasa Ester. 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Saudaraku ya. Tapi saya melihat setiap saya melakukan seperti itu.
Wah, Tuhan itu selalu buat mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban. Saya cuman berkata, Tuhan, biar kalau sampai saya enggak kuat mati pun enggak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan, saya ini cuman mau berserah penuh pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa nolong saya. Saya enggak bisa nolong diri saya sendiri. Ubah saya, ubah keluarga saya. Apa yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan? Ketika saya berubah, suami itu berubah secara otomatis. Bahkan melebihi dari apa yang pernah saya minta dan bayangkan. Firman Tuhan berkata, yang hatinya melekat kepadaku. Saudaraku, kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, Bapa akan mengabulkannya. Amin, amin. Saudara, apa sih yang sulit bagi Tuhan? Gak ada yang sulit bagi Tuhan. Tuhan itu begitu tertarik, terpesona buat Daud. Daud bukan orang super yang gak pernah jatuh dosa. Dia jatuh dosa, tapi kalau dia ditegur saudaraku, dia hancur hati, dia orangnya lemah lembut, rendah hati, segera bertobat saudaraku. Berubah. Dan sikapnya selalu kalau ada terjadi peristiwa apapun orang lain, diburu Saul, dia dikudeta anaknya, dikutuki orang, dia gak bales saudaraku. Hatinya enggak membalas. Dia menerima itu sebagai perlakuan Allah untuk kebaikan bagi dirinya. Saudaraku, maukah kita belajar Bapak Ibu Saudaraku? Tahun 2022 ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, aku ingin menjadikan engkau sebagai umat yang ternama, terpuji dan terhormat. Kalau engkau melekat, dikatakan seperti ranting yang melekat pada pokoknya, maka apa yang terjadi? Hidupmu akan berbuah banyak, maka Bapa itu dipermuliakan. Saudaraku, Tuhan rindu lewat hidup saudara dan saya, Bapa dimuliakan. Orang melihat kemuliaan lewat hidup kita. Jangan biarkan diri kita tetap sama. Ayo kita belajar mentaati firman Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terus mengusahakan, mengupayakan untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau hati kita melakukan semua ini karena hati kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Oh saudaraku dikasihi Tuhan. Maka apa yang kita lakukan ini, Tuhan melihat saudaraku, Dia itu berkenan kepada kita semuanya. Amin, amin. Apa yang sulit bagi Tuhan untuk tidak mengabulkan doa kita, untuk tidak memberikan apa yang diinginkan hati kita. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan itu begitu baik dan begitu luar biasa. Ayo kita jangan dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita, hidup kita, tapi kita harus dipengaruhi dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan saudaraku kalau kita ini melekat tadi, berkatnya apa? Ya, di dalam Mazmur tadi bisa dibuka Mazmur 91 ayat yang ke-14 lalu dikatakan begini ya. Ayo kita baca sampai 16 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita diangkat, ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan, kita diluputkan dari musuh-musuh, kita dibentengi, kita dijagai oleh Tuhan. Dia selalu menyertai kita, bahkan di masa-masa kesesakan dikatakan ada ujian, ada tantangan, cobaan, ada musuh-musuh yang menyerang. Tetapi
Tuhan berkata, Dia seperti gembala yang baik. Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Dikatakan juga kita diberikan panjang umur, bahagia, sejahtera, rasa puas dengan Tuhan. Hidup ini sungguh-sungguh merasakan, oh Tuhan, saya ini orang yang paling disayang Tuhan. Oh Tuhan, saya ini orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Bisa rasa seperti itu saudaraku, tapi banyak orang kaya merasa miskin. Banyak orang yang kelihatannya saudara tidak kekurangan apa-apa, hidupnya stres, ingin mati. Saudaraku, minum obat penenang. Kalau enggak minum obat bisa tidur, enggak bisa tidur. Saudaraku, tapi orang yang berbahagia dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, sebab dia mewarisi bumi. Ada rasa puas, ada rasa bahagia. Saudaraku, menerima pertolongan Tuhan, anugerah perkenanan Tuhan. Amin, amin. Saya percaya kita mengawali tahun 2022 ini dengan sebuah perubahan sikap hidup kita. Bahwa hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saya undang song leader, singer. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, sesungguhnya Engkau sungguh sangat baik, Engkau sungguh sangat luar biasa. Bahkan Engkau ingin memberikan kepada kami ini jauh melebihi dari apa yang pernah kami pikirkan. Jauh melebihi dari apa yang pernah kami impikan. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh sangat baik dan luar biasa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap kedalaman hati, melihat pergumulan, tantangan, rasa capek hidup yang berat yang dialami. Tapi firman-Mu sudah bicara kepada kami, tolonglah kami ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus Engkau terus memampukan kami. Hidup kami menjadi berubah, melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh firman Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan itu lebih dari apapun juga. Tuhan, biarlah Engkau menjadi segala-galanya di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa Tuhan, Kau sediakan buat kami anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang mentaati Tuhan, yang terus rindu hatinya diubahkan Tuhan. Biar kami menjadi seperti ranting yang melekat. Hidup kami bisa berbuah banyak. Dan lewat hidup kami Tuhan Engkau dimuliakan. Kami mau hidup kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Hidup kami bisa berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus ini. Kita naikkan sebuah pujian. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan.
Karena pengorbananmu lah, karena kasih-Mu lah kami berubah. Mujizatmu karena salibmu, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, cinta-Mu, buat salib-Mu. Sehingga kami boleh ada sekarang ini Tuhan. Karena pengampunan-Mu, Engkau telah naik ke atas kayu salib. Engkau mengalahkan diri-Mu sendiri untuk kami ya Tuhan. Engkau mati untuk menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih, cinta-Mu begitu ajaib bagi kami. Itulah yang memampukan kami hidup berubah. Untuk kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau merupakan sebuah buah daripada kasih Tuhan yang bekerja di hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh makan, minum, tubuh dan darah Kristus menjadi manunggal dengan Engkau. Mari kita angkat roti kita. Pada waktu malam ia diserahkan. Dia berkata, bukankah roti ini adalah roti di mana ini adalah merupakan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita angkat roti ini dengan percaya dan dengan iman kita bahwa tubuhnya yang telah dipecahkan bagi kita, tubuhnya yang telah diremukkan, dihancurkan karena kita manunggal dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita berkata, roti ini adalah roti di mana tubuh Kristus ini yang telah dipecahkan manunggal di dalam kita semuanya. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah cawan perjanjian di mana darahnya telah dicurahkan, ditumpahkan bagi kita. Untuk menebus kita, menggantikan kita. Untuk pengampunan dosa kita. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perjanjian di mana darahnya telah menjadi manunggal bersama dengan kita. Dalam nama Yesus kita minum. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Kuasa perjamuan kudus ini Tuhan. Tubuh dan darah-Mu manunggal di dalam kami. Shikaparalama shakaya ralama takaya ralama setia ralama sande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Ya ralama ya se.
Kasih-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Setiap hati yang terluka, yang kecewa, Tuhan yang bebat, Tuhan yang sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Hati yang keras dilembutkan, kami diubahkan oleh karena Kristus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Kita siapkan juga persembahan kita. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG Tatap Muka akan dilaksanakan Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 10 pagi yang berlokasi di Rumah Samping Kurma dengan acara tukar kado games ramah tamah. Untuk tukar kado minimal Rp25.000 dan maksimal Rp50.000. Ibadah tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan minggu depan tanggal 9 Januari 2022 pada pukul 10 pagi. Kegiatan gereja dan kantor sekretariat gereja libur dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube GBI Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gembala Sidang, Penatua Diaken Staf dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh jemaat gereja Betani Blora. Mari di tahun baru 2022 ini kita semakin semangat dan setia untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan darahnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu dan katakan lebih lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu katakan tiada terhitung, pertolongan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Hati kami, jiwa kami puas dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sepanjang ibadah ini Engkau ada di tengah kami. Engkau melawat setiap kami, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, melepaskan kami. Dan Engkau sendiri Tuhan
menemukan kami menjadi umat-Mu yang mau hidup melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Firman-Mu berkata, kami tidak datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tapi kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena apa yang ada pada kami semuanya datang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semuanya ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kami sebagai bendahara-bendahara Allah. Kami mau menjadi bendahara yang takut akan Tuhan, yang setia, yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Kami juga mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadi setiap belalang pelap dalam hidup kami. Kau jadikan kami ini Tuhan menjadi orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu yang telah menabur, memberi. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memperhitungkan semuanya, yang memberikan taburan awal tahun, taburan iman. Tuhan mendengar doa-doa dari anak-anak-Mu, permohonan daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita mau angkat tangan kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Karena kasih Allah sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kembali. Dia membuat hidup kita terus bertumbuh, mengalami perubahan. Untuk setiap kita boleh mengalami keserupaan dengan Kristus. Hidup berkenan di hadapan Tuhan tanpa bercacat celah. Supaya kita berjumpa dengan Dia, kita boleh disebut orang-orang hamba-hamba yang setia, yang baik dan yang berkenan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini putus asa kembali dibangkitkan iman dan pengharapannya. Dan biarlah kasih yang sempurna bekerja di dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Tuhan, kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Kami diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Tuhanlah yang memegang kita. Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Dia Allah El Shaddai dan Dia Immanuel. Terima kasih, kami sambut semua berkat-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati berkata amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita membawa api sampai seluruh negeri. Pujian kalian di jalan-jalan. Angkat tinggi pancinya hingga lawatan tiba. Tahta mulia Sang Raja atas Indonesia, atas Indonesia, atas Indonesia.